Saat abang berada di puncak popularitas Ya. lewat film Sidul Anak Sekolahan, Ya. pelajaran besar apa yang paling Bang Mandra dapatkan dari kesuksesan itu? Kebetulan pada saat itu tuh maaf saya bergaul artinya bukan nama orang pendatang baru aja yang saya anggap bermakna banget dalam hal lawan ngobrol kita, bukan cuma lawan main, tapi ada bagian penting yang saya pegang pada saat itu, belajar membawa diri. Kan gitu. Bayangin aja seorang Benyamin berusaha untuk bisa membawa diri aja mampu, apalagi kita bagian dari pendatang baru untuk mempelajari apa yang dia punya. Ada salah satu kata-kata dia yang sampai saat ini saya ingat. Apa itu Bang? Ya. Mencapai sesuatu itu berat, nggak gampang, sulit. Tapi ada tugas lagi yang lebih berat, adalah mempertahankan nama itu sendiri. Masya Allah. Itu. Jadi itu pegangan saya. Jadi untuk mencapai sesuatu sulit, tapi lebih sulit lagi untuk mempertahankan. Perjuangan besar apa yang abang lakukan untuk meraih itu Bang? Menahan diri, kontrol diri, untuk nggak lupa diri. Biasanya orang kan maaf ya, kalau belum ada apa-apanya masih kelihatan aslinya. Oke. Begitu berhasil, palanya langsung nggak muat helm. Gede kepala. Paham nggak muat helm? Besar kepala, gitu. Kira-kira gitu ya. Jangan pun sama teman sama sahabat, kalau perlu sama orang tua juga dia ngelawan. Jadi sombong. Wah iya jelas dong. Merasa menjamin saudaranya, merasa nyukupin orang tuanya, kalau perlu orang tuanya diatur. Karena uang yang dia punya. Wah iya sombong, apalagi jabatan. Kalau udah kenal jabatan udah beda dah. Iya. Sombong amat gitu ya Bang? Iya. Coba gimana Bang? Coba gimana? Belagu banget ya. Sombong amat loh. Itu ikonik banget Bang. Iya. Itu ikonik banget. Nah, betul. Orang ketika meniti jalan kesuksesan, ketika biasa-biasa aja dia biasa, tapi giliran sudah sukses, wajah aslinya kebuka Bang. Iya, itu bukannya seorang dua orang, hampir kebanyakan saya temuin seperti itu. Nah, gimana cara abang menyikapi fenomena kayak gitu? Star syndrome lah sebutannya. Yang jelas, jangan pun sama orang lain, sama sahabat, sama teman saya selalu. Entah terlepas masalah dia pada saat dia jadi seniman sukses, apa jadi pejabat, ucapan sama yang pernah saya lontarkan. Berat untuk mengendalikan diri. Nasihatin orang itu mungkin dengan ucapan bisa kita lakukan, bisa dilaksanakan. Tapi nasihatin diri itu yang paling berat. Kontrol diri. Kontrol diri. Nah, karir abang kan kurvanya nanjak, ya kan? Allah buka banyak jalan kebaikan. Nah, pasti ada ujiannya. Ya. Ujian terbesarnya apa itu Bang? Fitnah. Oke, fitnah gimana? Satu contoh pernah apa yang saya pernah kebentur rumah saya. Beberapa tahun yang lalu sempat saya masuk penjara istilahnya. Iya. Banyak orang nanya, itu apa sih, kenapa sih? Iya. Kan gitu. Jawaban saya mudah. Jangan situ yang cuma nanya. Jangan situ yang nyaksiin. Saya yang merasakan aja nggak ngerti. Yang ngalamin ya. Yang ngalamin, saya yang merasakan, saya yang jadi korban. Saya sendiri sampai saat ini tanda tanya. Gitu. Ujian dari Allahnya ya Bang? Iya. Apa yang saya bisa jadi adem sampai saat ini, ya mungkin itu bagian dari cerita apa yang harus saya lakukan. Itu apa yang saya hikmahnya. harus terima. Iya. Nah, bagaimana abang mengkondisikan hati saat itu ketika dapat benturan besar dari Allah yang abang sendiri bingung? Ya. Gitu. Di dalam penjara itu ada beberapa orang yang kebetulan satu ruangan, satu kamar sama saya, punya cerita yang sama. Ada yang dari Medan, ada yang dari Padang, ada yang dekat sama saya itu dari Jawa. Nah itu, ya kalau di dalam kan kita ngobrol, Iya. saling buka membuka, Iya, saling nguatin saling juga. cerita.
saling curhat Ya. gitu kan. Karena ini dengan waktu yang lama masing-masing pada terbuka. Itu masing-masing punya cerita mirip tapi memang beda kasus ya. Percaya nggak? Itu yang 3 orang nggak tahan. Oke. Nggak tahan, bukan dia berontak, bukannya dia ambil keputusan yang ekstrim, dia meninggal. Sakit hatinya yang dia pendam. Karena dia merasa enggak gitu kan. Kalau yang melakukan ya itu asik-asik aja. Dia Ya merasa- apapun yang dia terima ya karena itu bagian dari resiko. Tapi kalau orang yang sifatnya gua enggak gitu ya. Fitnah. Fitnah itu ada yang sholat subuh, habis subuh dia karena kita sholat ya kan berjamaah. Ada yang mau maghrib, ada yang apa. Jadi setelah ngaji meninggal. Yang boleh dibilang kesimpulannya ya memang dia nggak kuat saking beratnya itu tadi. Karena beban fitnah. Nah itu tadi. Nah saya secara pribadi ya kan cuma satu yang saya punya yang sampai saat ini mungkin saya masih sedikit punya kemampuan untuk nahan itu. Apa itu bang? Allah tidak akan memberi cobaan dan tantangan kalau itu di luar kemampuan saya. Masya Allah. Cuma itu doang. La yukallifallahu nafsan illa wus'aha. Ya. Jadi cuma itu. Satu itu yang saya punya yang ada di dalam hati. Kalau buat berontak saya juga berontak. Cuma karena ada pengeling-eling, ada pengingat itu tadi. Yang alhasil saya sendiri bisa waras. Saya juga bisa ngademin. Termasuk saya memberi penjelasan itu buat anak-anak saya yang masih segede kecil-kecil. Tahan ya, sabar ya. Kira-kira gitu. Buat batin jerit iya. Tapi untuk melawan itu semua anggaplah suplemennya buat saya itu tadi. Keimanan, keyakinan sama Iya, Allah. iya. Nah, siapa dalam ujian tersebut ya bang ya? Siapa yang memberikan kekuatan besar bagi abang untuk terus bisa bertahan dan tetap bertahan di kondisi seperti itu bang? Istri saya. Masya Allah. Istri saya. Selalu nguatin bang. Iya. Apa yang beliau sampaikan sama abang ketika abang berada di tempat yang tidak seharusnya, kalimat-kalimat apa yang membuat akhirnya abang semakin yakin dan kuat selain ada Allah? Ya kalau saya masih ingat karena memang terus terang aja yang sekarang anak saya sekarang udah kelas 3 SMA. Itu masih kecil. Jadi kalau dia kunjungi saya, ya saya secara pribadi mana kuat sih kalau ngelihat anak kecil yang masih pengen kangen-kangen tapi sementara waktu udah habis. Ya istri saya cuma bilang, sabar, anak aman. Ya Allah. Aman artinya ya insya Allah dia kuat jagain itu. Terkondisikan. Iya. Gitu. Jadi istri abang selain jadi ibu buat anak-anak, Iya. coba untuk jadi ayah yang nguatin Iya, anak-anak. iya, iya. Nah, ujian abang kan bukan hanya tentang itu ya bang. Iya. Itu berapa lama bang waktu itu? Mohon maaf. Saya 11 bulan. 11 bulan. Pelajaran besar apa yang abang ambil ketika sekeluarnya dari tempat itu bang? Selain kita ya seperti apa yang tadi saya bilang bahwa ini bagian dari ujian. Keduanya saya rasanya pelajaran utama itu ya sekarang lebih sayang sama keluarga. Gitu kira-kira. Karena keluarga yang bertahan dalam kondisi. Oh iya, gitu. Teman-teman pada Karena- pergi. Ya karena memang terus terang aja boleh dibilang ya kalau kita ingat pada saat itu teman banyak di meja makan, ya kan? Teman itu banyak di tempat yang hura-hura. Tapi pada saat kita bermasalah, ya biasanya teman pada minggir. Masya Allah. Ini saya jadi ingat wasiat dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu pernah berkata bahwa tentang teman yang banyak. Wahai Ali,
kau punya teman yang banyak. Ali mengatakan, tidak, saya tidak berbangga dengan itu. Saya berbangga dan akan tahu siapa yang menjadi teman dan sahabat saya ketika saya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Benar. Dan Abang merasakan betul itu. Benar, itu kagak salah sama sekali. Jadi Abang jadi gula, akhirnya semut pada datang. Ketika manisnya hilang, Iya. mereka pada bepergian. Padahal manisnya nggak pernah hilang, Bang. Nah, Itu hanya bagian dari ujian. Iya, Dan itu proses filter Iya. dari pertemanan persahabatan. Nah, ada ujian yang lain yang saya tahu yang dihadapin dan dirasakan sama Bang Mandra, yaitu kehilangan Po Omas. ya. Ini jadi sebuah duka yang dalam pasti bagi Abang. Hikmah apa dan pelajaran apa yang Bang Mandra petik dari kepergian beliau? Terus terang aja dia bisa manggung, bisa muncul, betul-betul dia nggak ngerasain pendidikan dari orang tua saya. Karena pada saat bapak saya meninggal, dia kan masih anak-anak banget. Jadi ya betul-betul boleh dibilang yang mendidik adalah saya. Omas dan Mastur karena adik saya, itu saya yang didik. Nah, dengan kepergian dia tadi, ya ini kan anggaplah bahasanya pengganti orang tuanya. Ya. Saya cuma bisa buat mengingat saya, usia nggak ada hubungannya dengan umur. Umur juga nggak ada hubungannya dengan kesehatan. Balik lagi buat saya secara pribadi, sekalipun saya sehat atau saya lebih muda ketimbang yang tua, kalau bicara masalah umur gak ada hubungannya. Berarti kalau bicara masalah hati-hati, jangan yang tua aja, udah boleh hati-hati. Yang muda juga gak ada salahnya kalau dia hati-hati. Iya. Hati-hati dengan bakal dijemput dengan kematian itu ya. Karena kematian bukan nomor urut tapi nomor cabut gitu ya, Bang. Iya. Kira-kira itu. Jadi kalau mau eling, mau sadar, mau ingat Allah, ya jangan nungguin tua. Ya. Apa salahnya dari sejak ini kita belajar aja dah, daripada nanti udah kapalan. Iya. Lebih belajar dah dikit-dikit. Iya. Belajar eling. Mudah-mudahan tuanya ntar elingnya nggak kaget. Biar nggak konslet juga. Iya. Ini sejalan sama apa yang saya sampaikan tadi. Wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata ghad, ulama tafsir mengatakan tentang adanya hari kiamat. Kiamat ada dua. Yang pertama kiamat kubro, yaitu hancurnya alam semesta. Yang kedua kiamat sugro, kematian. Allah berwasiat kepada kita, kepada saya, kepada Bang Mandra dan juga kita semuanya tentang penting dan perlunya kita mempersiapkan bekal. Kalau tidak hancurnya alam semesta, maka datangnya kematian diri kita. Maka jangan sampai kita menyesal di akhirat nanti karena lupa mempersiapkan bekal atau bekalnya tidak cukup dalam perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan sama adab orang Betawi dibahas tuh. Anak muda sekarang etika, adab, perilaku, sopan santun udah nggak kepake tuh. Bang Haji Mando orangnya tegas.